Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kembali lagi kita mengkaji kitab Al-Qawaidu Al-Arba'ah. Kita baca bareng dulu, Mat. As'alullahal karima rabbal arsyil azimi. Baca. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i salasa unwanus sa'adati i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharati. Nah, kita masuk ke paragraf baru ini. Fa idza arafta anna syirka فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط الأمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik, kesyirikan, apabila bercampur dalam sebuah ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Kalau sekiranya kesyirikan kecil, maka ibadah itu saja yang dia rusak. Ibadah yang dibarengi dengan syirik kecil. Contoh dia sholat subuh tadi, dia barengi dengan riya, maka sholat subuh itu saja yang rusak. Ketika dia haji tahun ini, dia ingin biar pulang dipanggil Pak Haji atau Bu Haja,
atau dia pamer di media sosial gitu, maka hajinya itu saja yang rusak. Adapun ibadah yang lain tidak. Wa ahbatal amal, dan amalnya terhapus, tidak bernilai kebaikan. Kalau sekiranya kesyirikan besar, maka akan menghapus seluruh amal-amal soleh yang ada. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi kekal di dalam neraka. Ini kalau apa umat? Kalau yang dia lakukan adalah kesyirikan besar, menyebabkan dia kekal di dalam neraka dan tidak keluar dari neraka. Beda halnya pelaku syirik kecil, dia keluar dari neraka karena masih ada keimanan dalam dirinya. Yang disebutkan penulis di sini ada dua. Yang pertama hubutul amal, terhapusnya amalan. Kemudian yang kedua adalah khuludu finnar, kekal di dalam neraka. Ini kita sudah sebutkan kemarin perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar, ada 4 perbedaannya. Kita lanjut lagi. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Baca. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau telah mengetahui bahwa yang terpenting atasmu adalah mengetahui hal itu. Apa hal itu? Yaitu kesyirikan. Maka Rasulullah di kota Mekah 13 tahun berdakwah dengan dakwah tauhid, dakwah yang menjelaskan tentang kesyirikan, menyerukan mereka la ilaha illallah. Coba perhatikan umahat, kalimat la ilaha illallah itu syirik dulu yang didakwakan, kemudian setelah itu baru apa? Baru tauhid. La ilaha ini adalah meniadakan kesyirikan. Illallah ini menetapkan tauhid kepada Allah. Karena percuma kalau ada orang yang bertauhid tapi masih pelihara tuyul di rumahnya, masih pelihara jimat, masih percaya yang namanya bocok-bocok. Tahu umahat? Kembaran anaknya yang dia pelihara di dalam rumah itu dia buatkan rumah-rumah, dia kasih makan. Ini adalah kesyirikan. Masih percaya dia tentang apa? Tentang hal-hal yang mistik. Ini adalah bentuk kesyirikan yang menyebabkan pelakunya bisa terhapus amal-amal solehnya. Maka penulis mendoakan kita setelahnya, kita baca dulu. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi syabakati. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi syabakati. Wa hiya asyirku billahi alladzi qala Allah ta'ala fihi. Kata penulis, semoga Allah melepaskan darimu
perangkap atau jaring-jaring kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman tentangnya. Kita baca dulu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Ayat ini umahat Allah mengabarkan kepada kita tentang dosa kesyirikan yang Allah tidak ampuni kalau pelakunya mati di atas kesyirikan. Ini catatannya ya. Kalau apa? Kalau pelakunya mati di atas kesyirikan. Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Banyak sekali. Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 217 dan di ayat 161. Allah berfirman di sana, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut." Barang siapa yang murtad lalu dia mati, maka apa? Maka barulah dia kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru wa matu alal kufar. Sungguhnya orang-orang kafir kemudian mati di atas kekafiran, barulah apa? Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia masih sempat bertobat sesaat sebelum kematiannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, sebagian ulama umahat memahami bahwa ayat ini sifatnya umum, di mana Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Tapi yang benar bahwa ayat ini hanya mengarah pada syirik besar saja. Ya, Allah tidak ampuni kalau pelakunya mati di atas kesyirikan besar. Wa yaghfiru, dan dia mengampuni apa yang selain syirik, seperti dosa berzina, judi, minum khamar, durhaka. Tapi dengan catatan lagi apa? Liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Belum tentu orang yang meminta ampun diampuni, belum tentu orang yang bertobat diterima tobatnya. Itu semua kembali kepada apa umahat? Masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah mau ampuni, berarti dia apa? Dia lepaskan dari siksaan di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Allah mau dia menyiksa hambanya dulu di neraka, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lepas dari kesyirikan, penulis akan menyebutkan 4 kaidah yang sangat penting, 4 kaidah dasar yang perlu kita ketahui agar kita lepas, terbebas dari kesyirikan. Kita baca dulu umat. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah
Dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Jadi penulis membuat kaidah 4 kaidah dan semuanya itu bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Al-Qaidatul Ula, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullahi mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullahi mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami wa dalilu qauluhu ta'ala kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Engkau telah mengetahui bahwa orang-orang kafir di sini ummahat mencakup musyrik, Yahudi, Majusi dan Nasara. Jadi musyrik yang ada di Mekah, kemudian Yahudi yang ada di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka kapan ummahat? Ketika Rasulullah berada di Madinah. Di tahun kedua Hijriyah barulah ada perintah untuk memerangi mereka. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Jadi fitnah terkadang di dalam Al-Quran bermakna kesyirikan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan itu lebih keji daripada pembunuhan. Tapi dipinjam ke bahasa Indonesia apa ummahat? Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Padahal bukan fitnah menceritakan keburukan yang tidak ada pada orang itu. Bukan itu maksudnya. Tapi apa? Kesyirikan. Jadi Rasulullah memerangi mereka. Padahal orang musyrik, orang Yahudi dan yang lainnya mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan.
sementara hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa yang diinginkan oleh penulis di sini Umahat? Yang diinginkan bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah semata, pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja itu tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Harus apa? Harus juga meyakini tauhid uluhiyah. Ini konsekuensinya. Meyakini adanya tauhid rububiyah melazimkan juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Di masa kita, di zaman kita, banyak juga kaum muslimin yang dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, memberi rezeki dan yang lainnya. Tapi mereka masih menyembah kuburan, masih percaya dengan keris, masih percaya dengan jimat-jimat. Maka pengakuan terhadap tauhid rububiyah mereka ini tidak bisa membuat mereka tetap dalam lingkup Islam. Kalau apa Umahat? Kalau mereka terjatuh pada kesyirikan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Karena ini sama dengan orang-orang musyrik di masa Rasulullah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Bahkan orang-orang ateis gitu Umahat juga percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah. Majusi juga demikian. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa kira-kira yang kurang? Yaitu tauhid al-uluhiyah. Dalilnya mana? Ini firman Allah di surah Yunus ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala perkara dan urusan? Jawaban mereka adalah Allah. Tapi yang ditanyakan apa Umahat? Perkara rububiyah. Perkara rububiyah menunjukkan bahwa mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fakul, maka katakan lagi, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Dalam artian kenapa kalian tidak tunduk terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya, yaitu mentauhidkan Allah? Maka di sini letak kekurangan mereka. Kalau sekiranya mereka mau menerima dakwah tauhid uluhiyah, maka pasti mereka akan masuk ke dalam Islam. Jadi intinya kaidah ini Umahat, bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan apa? Pengakuan dan pengamalan terhadap tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita balik Umahat. Mengakui tauhid uluhiyah tapi tidak mengakui tauhid rububiyah. Kira-kira ini muslim atau musyrik? Umahat. Kira-kira dia mengakui tauhid uluhiyah. Dia beribadah kepada Allah. Cuman
Dia percaya bahwa di Jawa sana yang nurunkan hujan Mama Gufron. Dia percaya itu. Kira-kira orang ini mukminkah ataukah dia musyrik? Musyrik dalam hal apa Umahat? Dalam tauhid rububiyah. Paham? Musyrik dalam hal tauhid rububiyah. Ada orang lagi setiap tahun dia berangkat umroh, tapi dia masih percaya bahwa kiswa Ka'bah itu mendatangkan keberkahan. Dia menyentuh Hajar Aswad itu bisa apa? Memperlancar rezekinya. Kira-kira Umahat, ini apa ini? Iya, ini adalah kesyirikan karena meyakini bahwa ada sesuatu di sana yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Umar tatkala dia mencium Hajar Aswad, dia sambil ngomong, "Laula anni raaitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuk." Seandainya engkau wahai Hajar Aswad, aku tidak melihat Rasulullah menciummu, pasti aku tidak mau menciummu. Ngapain? Kamu hanya sekedar batu, la tadurru wa la tanfa. Tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Jadi kita mencium Hajar Aswad hanya sekedar ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Jadi kedua hal ini harus berbarengan. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah juga harus dibarengi dengan tauhid rububiyah. Tidak cukup hanya meyakini salah satunya saja. Paham? Tidak cukup meyakini hanya satu saja, tapi harus kedua-duanya. Kita rajin ibadah, rajin ikut kajian. Ketika kita meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari usaha, datangnya dari pekerjaan kita, sehingga muncullah istilah Umahat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Maka kalau kita meyakini bahwa usaha itu semata-mata yang menyebabkan datangnya rezeki, kalau nggak ada usaha maka rezeki nggak datang. Ini bahaya. Paham? Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala akan tetap disalurkan, tetap diberikan meskipun tanpa ada usaha. Bukan berarti ini sebagai alasan untuk malas bekerja. Dan kita masuk ke kaidah yang kedua, Umahat. Al-qaidatus saniyatu. Al-qaidatus saniyatu. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati illa li talabil qurbati wasyafa'ati annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kaidah yang kedua ini Umahat berkaitan dengan syafaat, di mana orang-orang musyrik
dulu di masa Nabi itu nyembah patung, nyembah orang soleh. Tujuan atau alasan mereka adalah menjadikan patung orang soleh tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini tujuannya. Kami tidak menyembah langsung. Kami jadikan dia ini perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala anggap juga adalah kesyirikan. Anggap sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Sama dengan orang-orang sekarang yang datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Ketika ditanya, "Kenapa kalian minta ke kuburan?" Mereka akan menjawab, "Kami ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat gitu. Kalau kami minta langsung kepada Allah, pasti akan ditolak. Maka kami jadikan orang soleh ini sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala." Coba mereka mengkiaskan umat. Coba kalau memasukkan proposal gitu ke sebuah perusahaan. Terus Anda tidak dikenal oleh direktur perusahaan tersebut, kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Maka kami pakai ordal. Orang dalam kata Anies. Ordal yang memperantarai antara kami dengan perusahaan, bos perusahaan itu. Nah, si penghuni kubur ini juga adalah ordal yang menyampaikan nanti kepada Allah. Jadi sama-sama Pak Mahat menjadikan sebagai perantara. Kemudian dia kiaskan lagi dengan perusahaan, bos perusahaan. Ini adalah kesalahan. Karena menyamakan sesuatu yang berbeda. Allah berbeda dengan bos perusahaan. Allah Maha tahu apa yang kita minta tanpa harus menggunakan perantara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sampaikanlah aku itu maha dekat. Aku mengijabahi doanya orang yang berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahinya. Beda dengan bos perusahaan, kalau enggak melalui perantara, dia enggak tahu siapa yang datang mengajukan proposal. Kita baca Mat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala ala lillahid dinul khalisu ala lillahid dinul khalisu walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun
Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Coba lihat Allah sebelum memaparkan tujuan mereka menyembah patung, menyembah berhala, Allah sebutkan dulu bahwa milik Allah lah agama yang murni. Pemahaman kebalikannya, jika ada campuran kesyirikan, maka itu bukan milik Allah. Kemudian Allah sebutkan tujuan mereka menyembah patung, walladzina takhadhu min dunihi auliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah penolong-penolong mereka. Mereka berkata, ma na'buduhum illa, tidaklah kami menyembah patung-patung kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti apa umahat? Mereka menjadikan patung ini sebagai perantara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah bahwa pernyataan yang seperti ini itu hanyalah kebohongan dan perbuatan kalian itu adalah kekafiran. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang berbohong lagi melakukan kekafiran. Jadi ini hanya sekedar apa umahat? Sekedar alasan saja. Sejatinya mereka apa? Menyembah patung tersebut, bukan menyembah Allah. Jadi tujuan yang baik itu tidak bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi baik. Paham umahat? Tujuan yang baik tidak akan merubah perbuatan yang buruk menjadi apa? Menjadi baik. Ada orang yang mencuri umahat, tapi tujuannya untuk ngasih makan fakir miskin. Baik enggak tujuannya? Baik tujuannya. Tapi tidak akan merubah perbuatan buruknya menjadi baik. Ada pelacur menjual diri. Tujuannya untuk ngasih makan orang tuanya yang ada di Jawa sana mungkin. Apakah tujuannya ini akan merubah perbuatan buruknya menjadi baik? Tidak. Ada orang kaya, dia depositokan uangnya di bank. Hasilnya nanti untuk dia kasih makan orang tuanya. Maka tujuan yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kalian menyembah patung. Ini adalah sebuah kesalahan. Menyembah patung, apapun tujuan kalian, itu tidak akan merubah perbuatan kalian menjadi apa umahat? Menjadi baik. Allah tetap hukumi dengan apa? Dengan kekafiran. Alasan kalian Allah anggap itu adalah kebohongan. Kenapa enggak langsung menyembah Allah saja? Melalui lisan nabinya yang diutus. Ada syariat yang dijelaskan di situ. Ini sama dengan apa umahat? Dengan kaum muslimin saat ini yang sebagian mereka datang ke kuburan, ngalap berkah, minta-minta. Yang kadang mereka meyakini bahwa kuburan si fulan ini mendatangkan rezeki.
Coba kalau mau menggunakan akal sehat sedikit umat, kenapa orang-orang kampung di situ tidak terdepan datang ke situ? Bahkan orang kampung di situ yang mereka minta-minta kepada apa? Orang-orang yang datang berziarah kan, datang berkunjung, mereka yang minta-minta. Kok seharusnya mereka yang terdepan datang, karena mereka bertetangga dengan kuburan wali-wali atau kuburan siapa lagi itu. Jangankan kuburan ini umat, kuburan Nika Ardila saja dikunjungi di Ciamis sana. Kenal Nika Ardila umat? Nika Ardila itu kuburannya dijadikan tempat wisata religius, didatangi, dimintai. Padahal Nika Ardila bukan wali songo, bukan orang yang soleha. Tapi begitulah, setiap mereka yang berbuat kesyirikan tidak menggunakan akalnya. Allah tutup akal mereka untuk mau memikirkan sedikit saja tentang perbuatan yang mereka lakukan. Kita baca lagi, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini alasan kedua orang-orang musyrik menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan, yaitu syafaat atau syafi', pemberi syafaat. Syafaat itu maknanya umat secara bahasa adalah genap, lawan dari ganjil. Allah sebutkan di awal surah Al-Fajr itu wasyaf'i wal watr. Seluruh manusia, seluruh makhluk itu semuanya genap umat. Tidak ada yang ganjil. Semuanya apa? Genap. Kita ada kiri, ada kanan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada atas, ada bawah. Enggak ada yang tunggal. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah syafaat maknanya adalah at-tawassutu lil ghair. Menjadikan orang lain sebagai perantara dalam mengambil manfaat dan menolak mudarat. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manfa'a wa daf'il mudarrah. Menjadikan orang lain sebagai perantara dalam hal mengambil manfaat dan menolak mudarat. Contoh gini umat, dalam hal mengambil manfaat. Ada teman kita mungkin butuh uang, datang ke kita mau minjam uang, tapi kita nggak punya. Terus kita punya kenalan orang kaya, atau punya teman gitu orang kaya. Kamu kesana aja minjam, sebut aja nama saya ya. Sebut aja nama saya nyuruh, insya Allah kamu akan dipinjamin. Maka dia kesana umahat, dipinjemin sama teman itu. Kita sebagai apa? Sebagai perantaranya. Paham? Ada teman kita mungkin butuh kerjaan. Kebetulan suami kita punya perusahaan. Kita sampaikan, kamu daftar aja ke perusahaan itu, sebut aja nama saya.
pasti kamu akan diterima. Maka kita apa umahat sebagai penengah atau perantara untuk teman kita ini mendapatkan manfaat. Untuk menolak mudarat gimana? Contoh kalau kita mungkin ditilang karena nggak pakai helm atau melanggar rambu lalu lintas di jalan. Kebetulan kita ada kenalan sama polisi lalu lintas mungkin. Kita telepon aja, tolong Pak diselesaikan dulu ini, saya ditahan. Oh ya siap. Akhirnya apa? Kita tidak jadi ditilang, tidak jadi didenda karena apa? Punya orang dalam. Nah, ini apa umahat? Syafaat dalam hal menolak mudarat. Kalau kita buat SIM, biasanya kan yang sulit buat SIM itu apa umahat? Tes ininya, tes fisik praktek ya, itu yang sulit. Terus ada teman kita nawari, sini Ustaz, nggak usah tes, nggak usah bayar, saya buatkan SIM, boleh nggak? Ini apa? Membantu. Tapi kalau dia bilang sini saya tapi bayar 600.000 satu SIM. Ini namanya apa umahat? Ini sogok menyogok. Untuk memperlancar urusan harus apa? Bayar terlebih dahulu. Ini jasa yang tidak bisa dibayar karena dia harus pakai keterampilan kan ya untuk mengeluarkan SIM. Coba lagi insya Allah. Karena di pikiran kita aja nggak berhasil. Coba aja dulu. Ya sudah, nggak usah pakai SIM. Kalau ditangkap nanti saya akan sampaikan ke Polantas. Polantas saya sudah coba berkali-kali, kamu aja yang coba. Suruh Polantasnya dulu coba. Kita baca umahat lagi. Wa syafa'atu syafa'atani. Wa syafa'atu syafa'atani. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat yang dimaksud oleh penulis di sini umat adalah syafaat yang kelak di akhirat. Kalau di dunia nggak ada masalah, tapi ini syafaat yang ada di akhirat nanti, di mana ada syafaat yang ditiadakan. Ini kalau apa umat? Kalau orang mukmin atau orang muslim kepada orang kafir, muslim kepada orang kafir. Contoh, kita punya tetangga nih, orang kafir, dicemplungin di neraka jahanam. Maka kita sebagai seorang muslim gak boleh memohonkan kepada Allah untuk tetangga kita ini dikeluarkan dari neraka atau diringankan azabnya. Gak boleh. Paham? Karena ini adalah syafaat yang ditiadakan, tidak dibolehkan. Kecuali hanya satu yang boleh umahat, yaitu Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Muhammad kepada pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Adapun Muhammad kepada bapaknya Abdullah atau kepada ibunya Aminah tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Hanya kepada pamannya satu-satunya ini yaitu Abu Thalib. Adapun pamannya seperti Abu Lahab tidak diizinkan oleh Allah. Ibrahim kepada bapaknya Azar, Nuh kepada istri dan anaknya, Lut juga demikian, enggak diizinkan memohonkan syafaat.
Ini namanya apa? Syafaat yang ditiadakan. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah antara mukmin dengan mukmin yang lain, atau muslim dengan muslim yang lain, boleh. Contoh di ummahat kita ini ada salah satu mungkin yang divonis neraka, maka ummahat yang lain nanti boleh mengajukan syafaat kepada Allah agar teman kajian kita ini digagalkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita baca umat. Fasyafa'atul manfiyatu maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallahu maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Jadi syafaat yang ditiadakan itu diminta kepada selain Allah, sementara orang itu tidak mampu memberikan. Contoh, kita minta kepada penghuni kubur, atau minta kepada patung, atau minta kepada orang-orang yang kita puja-puji, sementara dia orang kafir, maka ini tidak bisa Pak Umahat memberikan syafaat. Wa dalilu qauluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Nah, di sini ayat ini Allah meniadakan syafaat, wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Kepada siapa ini umahat? Kepada orang kafir. Dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang yang zalim, tidak berhak mendapatkan syafaat. Wa syafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu minallahi wa syafi'u mukramun bisyafa'ati wal mashfu'u lahu man radiya lahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn. Kama qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Nah, ada syafi, ada masfu. Syafi orang yang memberi syafaat, masfu yang diberi syafaat. Nah, kedua-duanya ini umahat harus mendapatkan izin dari Allah dan harus diridhoi. Yang diridhoi oleh Allah hanyalah orang-orang mukmin. Karena orang kafir Allah tidak ridhoi. Paham umahat? Jadi asy-syafi'nya harus orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, dan al-masfu' orang yang diberi syafaat harus juga orang yang muwahhid. Mungkin banyak dosanya sehingga dia divonis neraka atau sudah dicemplungin di dalam neraka, boleh dimohonkan syafaat agar dia dikeluarkan dari neraka jahanam. Kesimpulan dari kaidah ini umahat bahwa
alasan beribadah kepada selain Allah, alasan taqarruban atau syafa'ah ini tidak dianggap. Jadi alasan bahwa si penghuni kubur, si patung ini nanti mendekatkan aku, memberikan syafaat aku kepada Allah, ini tidak dibenarkan, dan perbuatannya tetap dianggap kesyirikan meskipun tujuannya baik. Kita kiaskan sekarang kepada mereka yang menyembah kuburan, ngalap-ngalap berkah, minta-minta ke penghuni kubur dengan tujuan yang sama, maka perbuatannya tetaplah salah, tetaplah kesyirikan. Demikian umat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.